الإسلامية تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل السكينة على قلوب المؤمنين المسلمين وجعل الضياء على قلوب المنافقين الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat iman dan Islam, diberi nikmat sehat dan afiat, sehingga kita semuanya masih bisa berlomba-lomba di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkahnya lah kita selaku umatnya dimuliakan oleh Allah, karena syafaatnya lah kita umatnya, sehingga nantinya dimudahkan masuk surganya Allah. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini di mendekati ujung bulan akhir Ramadan, marilah diri kita muhasabah, mengintrospeksi yang dari awal Ramadan semangatnya luar biasa berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Mendekati akhir dari bulan suci Ramadan ini, kita jangan kendor, kita harus tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri kita ini selalu mengharap maghfirah, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata Rasulullah dalam hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, dengan iman, percaya, sayang kepada Allah, percaya bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah kewajiban bagi kita semua, dan mengharap ridho pahala dari Allah, tidak mengharap pujian, yakni tidak mempunyai sifat agar dipuji oleh orang lain, sifat riya, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah di bulan suci Ramadan ini. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya akan dihapus 1 tahun yang lalu, kata Rasulullah. Yakni dosa kita selama 11 bulan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila diri kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayat suci Al-Quran yang sebelumnya sudah saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya umat Islam, akan tetapi amanu, yang beriman, yang percaya kepada Allah. Karena banyak umat Islam tapi tidak iman kepada Allah, tapi dia percaya kepada Allah, tidak percaya betapa mulianya berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga tidak melakukan kewajibannya, yakni tidak berpuasa. Ini adalah kerugian yang fatal, jemaah. Padahal kata Allah, kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad seperti saat ini, bahkan umat-umat yang lain juga berpuasa. Akan tetapi umatnya Nabi Muhammad diberi keistimewaan yang luar biasa
atyabu 'indallahi min rihil misk. Lebih wangi dibandingkan wanginya minyak misik. Padahal baunya orang berpuasa, lisannya orang berpuasa itu luar biasa. Itu menurut Allah sangat wangi sekali. Itu menurut Allah. Tapi kalau menurut manusianya, banyak yang mengatakan bau comberan, bau bangkai dan sebagainya. Itu adalah termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Bahkan ada lain selain itu, di antaranya kata Rasulullah, tastaghfir lahumul malaikah. Malaikat-malaikatnya Allah itu beristighfar untuk umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hatta yuftiru, sampai berbuka puasa. Jadi dari subuh, dari menahan haus, nahan lapar, sampai berbuka puasa, malaikatnya Allah tidak berhenti-henti beristighfar agar orang berpuasa di bulan suci Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya umatnya Rasulullah yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan betapa ruginya, rugi yang sangat rugi orang yang mana hidupnya bisa sampai di bulan suci Ramadan, bahkan melewati bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Pernah Rasulullah itu diberi gambaran oleh Allah, diizinkan oleh Allah melewati malaikatnya Allah. Rasulullah melihat gambaran siksa api nerakanya Allah. Ya malaikat, itu kenapa malaikat? Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa kakinya diikat di atas, kepalanya di bawah, dan dari lisannya keluar darah dan nanah? Dijawab oleh malaikatnya Allah, Muhammad, itu adalah gambaran umatmu nanti yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka seperti itulah siksaannya. Dia yang lainnya menahan haus dan lapar, yang lainnya melakukan kewajiban yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia malah di siang bulan Ramadan tanpa udzur apapun, tanpa halangan apapun, dia malah makan seenaknya, minum seenaknya. Dia tidak mau tahu dengan kewajiban yang Allah berikan, yakni di bulan suci Ramadan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah diri kita ini jadilah umatnya Rasulullah, makhluknya Allah yang benar-benar takwa, iman, benar-benar sejajar dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai kepada Allah. Apalagi detik-detik akhir Ramadan ini, bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita jemaah. Maka dari itu tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena sebentar lagi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita. Belum tentu kita bisa sampai tahun depan di bulan suci Ramadan lagi, karena umur kita tidak ada yang tahu. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ingat pesan Rasulullah tadi, bahwasanya orang berpuasa di bulan suci Ramadan, orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan karena iman dan takwa kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jangan termasuk dengan hadis Rasulullah yang satu ini, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadana falam yughfar lahu. Barang siapa kata Rasulullah yang masuk di bulan suci Ramadan, bahkan melewati bulan suci Ramadan, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya, itu adalah termasuk orang yang rugi, yang celaka kata Rasulullah, yaitu orang yang mana di bulan suci Ramadan tidak memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, malah dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Ramadan ini adalah semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah di malamnya, melaksanakan sholat tarawihnya, melaksanakan sholat tahajudnya, melaksanakan sholat hajatnya, sholat witirnya, membaca ayat suci Al-Quran, menghatam Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, setidaknya kita nyimak ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan di sekitar kita, di masjid dekat kita, atau di
musola terdekat kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya termasuk umatnya Rasulullah yang amal ibadah puasanya dikabul Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajat kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya nantinya bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan bulan suci Ramadan.